Pergi ke pasar membeli cumi. Cakep, Penjualnya baca puisi. cakep. Terimalah salam dari kami, kelompok satu yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu Saya sendiri Siti Amanah Nurul Hidayah. dan saya Jurnia. Kamu tahu nggak sih seberapa penting profesi kependidikan dan kode etik guru itu? Dan kamu tahu nggak alasan kenapa profesi dan kode etik guru itu sangat penting dalam proses pendidikan? Kalau teman-teman tahu nggak? Nah teman-teman, oleh karena itu kami akan menjelaskan nih ke teman-teman semua apa sih sebenarnya profesi kependidikan dan kode etik guru beserta fungsinya. Penjelasannya akan kami jelaskan pada video berikut. Simak baik-baik ya. Pembahasan yang pertama adalah landasan filosofis pendidikan. Landasan dapat diartikan sebagai pondasi dan penopang. Konsep pondasi juga dapat diartikan sebagai landasan. Berkenaan dengan pengertian istilah ini, dapat dipahami bahwa landasan adalah suatu titik tumpu atau titik tolak, landasan yang menjadi sandaran seseorang atau suatu benda. Filsafat pendidikan merupakan kegiatan pemikiran filosofis yang memusatkan perhatian pada problem-problem dan solusinya dalam dunia pendidikan. Jadi berpijak proses, berpikir yang menggabungkan aktivitas diri, sikap diri, dan juga sifat berpikir. Filsafat pendidikan selalu mengarahkan pendidikan agar berfungsi sebagai pendidikan dan juga memecahkan problem serta mengembangkan teorinya. Pendidikan sebagai sebuah kegiatan sosial dalam teori dan prakteknya selalu mengalami perkembangan. Dalam hal ini, sebagaimana dianut oleh paham filsafat pragmatisme, bahwa apa yang diyakini sebagai kebenaran hari ini belum tentu di kemudian hari diakui sebagai kebenaran. Jadi filsafat pragmatisme ini sebagaimana aliran filsafat yang lain sudah banyak dibicarakan dan dipraktikkan teori-teorinya dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, landasan yuridis pendidikan. Pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman yang ada pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologi pendidikan merupakan salah satu landasan yang penting dalam pelaksanaan pendidikan karena keberhasilan pendidik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang peserta didik. Psikologi belajar. Secara psikologi, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Jadi definisi ini menyeratkan dua makna. Pertama, bahwa belajar merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Kedua, perubahan tingkah laku yang terjadi harus secara sadar. Para ahli psikologi cenderung untuk menggunakan pola-pola tingkah laku manusia sebagai suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar ini selanjutnya lazim disebut dengan teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar klasik masih tetap dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghafal perkalian dan melatih soal-soal. Yang kedua ada teori belajar behaviorisme, bermanfaat dalam mengembangkan perilaku-perilaku nyata seperti sifat rajin, mendapatkan skor tinggi, tidak berkelahi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teori-teori belajar kognisi berguna dalam mempelajari materi-materi yang rumit yang membutuhkan pemahaman untuk memecahkan masalah dan untuk mengembangkan ide. Landasan psikologis pendidikan. Psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Pembentukan kesan pertama terhadap orang lain memiliki 3 kunci utama, yaitu yang pertama kepribadian orang itu, yang kedua perilaku orang itu, yang ketiga latar belakang situasi. Nah, dalam dunia pendidikan, kesan pertama yang positif yang dibangkitkan pendidik akan memberikan kemauan dan semangat belajar untuk anak-anak. Motivasi juga merupakan aspek psikologi sosial, sebab tanpa motivasi tertentu, seseorang sulit untuk bersosialisasi dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, pendidik juga kewajiban untuk menggali motivasi anak-anak agar muncul sehingga mereka dengan senang hati belajar di sekolah. Pengertian profesi kependidikan.
Profesi adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu profes, yang dalam bahasa Yunani dengan arti janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi ada pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi. Contoh profesi adalah bidang keguruan, hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik, dan juga desainer. Karakteristik dan syarat profesi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 disebutkan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi, akademik, dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Kelima, ada memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan. Dan yang terakhir, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pengembangan profesi keguruan. Pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu baik bagi proses pembelajaran dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya. Macam kegiatan guru yang termasuk kegiatan pengembangan profesi adalah yang pertama, ada mengadakan penelitian di bidang pendidikan. Yang kedua, menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan. Yang ketiga, membuat alat pelajaran atau peraga atau bimbingan. Yang keempat, menciptakan karya tulis. Dan yang terakhir, mengikuti pengembangan kurikulum. Unsur pengembangan profesi sifatnya wajib bagi guru yang telah menduduki pangkat atau jabatan guru pembina. Hal ini dikarenakan pangkat jabatan guru pembina diharapkan tumbuh daya analisis, kritis, serta mampu memecahkan masalah dalam lingkup tugasnya. Ada 3 pilar pokok nih yang ditujukan untuk suatu profesi, yaitu pengetahuan adalah segala fenomena yang diketahui yang disistematisasikan sehingga memiliki daya prediksi, daya kontrol, dan daya aplikasi tertentu. Yang kedua ada keahlian, dan yang ketiga ada persiapan akademik. Mengandung makna bahwa untuk mencapai derajat profesional atau memasuki jenis profesi tertentu diperlukan persyaratan pendidikan khusus pendidikan prajabatan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal khususnya jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kode etik profesional guru. Nah, kode etik itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi kode etik itu terdiri dari 2 kata, yaitu kode dan etik. Nah, kode itu berarti tanda, sedangkan etik berarti watak, cara hidup, dan adab. Dari 2 pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kode etik berarti tanda yang mengatur adab dalam bekerja dan telah disepakati bersama. Sedangkan kode etik profesi merupakan rangkaian peraturan yang berisi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan suatu profesinya. Adapun tugas dari adanya kode etik adalah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Kode etik memiliki 4 fungsi, yaitu bentuk kontrol sosial terhadap pekerja, menghubungkan nilai dan norma dengan suatu profesi, mencegah campur tangannya pihak eksternal yang merugikan, serta mencegah munculnya masalah dan konflik. Adapun lingkup isi mode etik guru di Indonesia, yang pertama, pembentukan perbaikan peserta didik, kejujuran personal, kejujuran dalam memperoleh menyimpan informasi tentang peserta didik, pembinaan kehidupan sekolah, orang tua murid dan masyarakat, pengembangan dan peningkatan kualitas diri, sesama guru hubungan kesejawatan, organisasi profesi, dan yang terakhir pemerintahan dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.
Rostia dalam Syaiful Bahri Jamarah mengemukakan bahwa tugas dan peran guru profesional adalah menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman supaya membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, di sini yang pertama merupakan tugas profesi keguruan. Pertama yang akan kita bahas adalah tugas profesional. Nah, tugas profesional guru meliputi mendidik dan mengajar. Yang kedua adalah tugas sosial. Misi yang diemban guru adalah misi kemanusiaan, yaitu memanusiakan manusia. Dan yang terakhir yaitu tugas personal yang menyangkut pribadi dan kepribadian guru. Itulah sebabnya setiap guru perlu menatap dirinya dan memahami konsep dirinya. Nah, peran profesi keguruan itu ada 5, yaitu sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, dan penilai. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas di sini yaitu organisasi profesi kependidikan. Dari sekian banyak organisasi kependidikan, kita akan membahas PGRI, IGI, dan PGMRI. Apa sih sebenarnya itu? Nah, yang pertama adalah PGRI. Fungsi PGRI dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 41 ayat 2, yaitu memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, meningkatkan karir, meningkatkan wawasan kependidikan, memberikan perlindungan profesi, meningkatkan kesejahteraan, dan melaksanakan pengabdian masyarakat. Tanggung jawab PGRI sebagai organisasi profesi adalah juga ikut serta secara aktif dan konstruktif dalam membangun kesadaran guru untuk melaksanakan kewajiban keprofesional guru. Kewajiban guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah IGI sebagai sebuah organisasi profesi yang bersifat independen, netral, dan mandiri dengan visi memperjuangkan mutu, profesionalisme, dan kesejahteraan guru Indonesia serta turut secara aktif mencerdaskan kehidupan bangsa. Demi mewujudkan visi di atas, maka IGI mengajak para guru, kepala sekolah, pemerhati pendidikan, serta semua komponen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan bersedia memperluas wawasan dan saling berbagi pengalaman untuk bersama-sama IGI memajukan dunia pendidikan Indonesia. IGI juga memiliki beberapa tujuan, yaitu meningkatkan mutu, profesionalisme, perlindungan daya saing, dan kesejahteraan guru. Yang kedua, memperkuat nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan anti korupsi. Yang ketiga, memperkuat kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Yang keempat, menjadikan teladan bagi peserta didik dan lingkungan. Yang kelima, membangun budaya literasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan yang terakhir, melakukan pengabdian masyarakat. Nah, yang terakhir adalah PGMRI. Menurut Mangko Saputro, MGMP merupakan forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah kabupaten atau kota atau kecamatan atau sanggar atau gugus sekolah. Tujuan diselenggarakannya MGMP menurut pedoman MGMP yaitu tujuan MGMP adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Tujuan lainnya yaitu yang pertama, membangun wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan siswa. Dan yang terakhir yaitu membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dari penjelasan tadi, teman-teman sudah tahu kan apa itu profesi kependidikan dan kode etik guru beserta fungsinya. Dan tentu kita selalu berharap agar teman-teman dapat mengimplementasikannya ketika teman-teman menjadi seorang pengajar nantinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensi teman-teman.